Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nyimas Aisyah Kayla Maharani, kelas 8F. Tugas presentasi bab 2. Pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. 1. Mukjizat. Menurut bahasa mukjizat berasal dari bahasa Arab, berarti suatu yang melemahkan atau mengalahkan. Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat sebagai berikut. A. Diturunkan hanya kepada nabi atau rasul. B. Merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. C. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. D. Diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. E. Bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Mukjizat dibagi dua macam, yaitu A. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. B. Mukjizat akliyah atau mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. 2. Kejadian-kejadian luar biasa yang biasa selain mukjizat. Selain mukjizat ada juga kejadian luar biasa yang harus kita pahami, diantaranya adalah A. Karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala, termasuk waliullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat terjadinya karomah antara lain: 1. Orang yang mendapatkan karomah bukanlah seorang rasul atau nabi. 2. Memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. 3. Terjadi pada hamba yang soleh, baik dia mengetahui terjadinya atau karomah tersebut ataupun tidak. B. Bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. 5. Diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. B. Irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulan oleh Allah Subhanahu wa taala. C. Ma'unah. Ma'unah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. B. Dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Banyak sekali peristiwa luar biasa yang terjadi pada Rasul berupa mukjizat, juga beberapa orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Antara lain: 1. Beberapa bukti dan contoh mukjizat pada Rasul. A. Mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Rasulul Azmi dan Rasul yang diberikan suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia lahir di tengah-tengah kaumnya menyembah berhala, bahkan ayahnya Azar dan adalah seorang pembuat berhala. Untuk membekali kerasulannya, maka Nabi Ibrahim diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, antara lain selamat dari api menyala firman Allah Subhanahu wa taala surat Anbiya ayat 69. 2. Doa Nabi Ibrahim mustajabah, yaitu Ibrahim memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Mimpi yang benar untuk menyembelih putranya Ismail. B. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam salah satu nabi yang termasuk ulul azmi dan diberikan suhuf dan Taurat. Ia lahir di tengah penderitaan kaumnya Bani Israel dalam perbudakan Raja Fir'aun yang mengangkat dirinya menjadi Tuhan negeri Mesir.
Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi mukjizat Nabi Musa antara lain: 1. Selamat dari pembunuhan Fir'aun setelah tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ular besar yang memakan seluruh ular sihir Fir'aun. 2. Melewati laut merah dengan cara memukul tongkatnya sehingga terbentang jalan di tengah-tengah laut tersebut. 3. Musa dan bangsa Israel dalam perjalanan pelarian ke Palestina selalu dinaungi awan yang teduh diberi rezeki berupa burung salwa dan burung mana. 4. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan orang mati. 5. Dengan tongkatnya ia memukul batu sehingga memancarkan 12 mata air yang mencukupi kebutuhan air. C. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Kabar kelahiran Muhammad telah diberitakan dalam kitab-kitab suci sebelumnya, yaitu di Taurat, Zabur, dan Injil. Sebagai rasul, pemimpin agama, pemimpin negara atau masyarakat, pemimpin keluarga, dan pribadi teladan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. 1. Mukjizat Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. 2. Isra dari Masjidil Haram di Makkah di Baitul Maqdis di Palestina, Mi'raj jadi Baitul Maqdis Sidratul Muntaha dalam waktu kurang dari 1 malam. 3. Mengetahui hal-hal yang akan terjadi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. 4. Dari jarinya keluar air bersih yang dapat mencukupi kebutuhan minum orang banyak. 5. Dapat membelah bulan. 2. Beberapa contoh bukti adanya karomah. A. Karomah terjadi pada Maryam, firman Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 37. B. Karamah yang terjadi pada Ashabul Kahfi atau penghuni gua, suatu anggung yang terdapat surah Al-Kahfi ayat 25. C. Karomah yang terjadi Zulkarnain atau Alexander the Great, seorang raja yang soleh yang Allah nyatakan dalam Al-Kahfi ayat 84. Karomah yang diberikan pada para wali Allah Subhanahu wa taala sebagainya firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Yunus ayat 62. 3. Beberapa contoh irhas yang diberikan Allah kepada calon rasul, contohnya kejadian yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi seorang rasul antara lain: A. Peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, yakni kegagalan tentara Abraha menghancurkan Ka'bah. B. Peristiwa saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, yang yakni terjadi gempa hebat di negara Persia sehingga meruntuhkan bangunan-bangunan tinggi mereka. C. Peristiwa masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, yakni dibedah dada Nabi oleh 2 malaikat ketika ia masih dalam asuhan Halimah Sa'diyah. D. Peristiwa masa remaja sampai menjelang dia angkat menjadi rasul dalam perjalanan dagang ke negeri Syam. Muhammad SAW selalu dinaungi awan yang teduh dan lain sebagainya. E. Bayi Isa yang dapat berbicara dijelaskan dalam surat Maryam ayat 27 dan 29. F. Bayi Ismail yang menendang tanah sehingga mengeluarkan air Zam-Zam. G.
Bayi Musa yang selamat sampai istana Fir'aun meskipun dihanyutkan di sungai Nil yang ganas. 4. Dalil yang menunjukkan ma'unah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan ma'unah kepada hambanya antara lain dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 120. C. Hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas dan ma'unah. Di antara hikmah yang dapat diambil dengan adanya mukjizat, karomah, irhas dan ma'unah antara lain: 1. Melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tipu daya orang-orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa taala. 2. Bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. 4. Membuktikan kebenaran Rasul yang diutus Allah dan ajaran-ajarannya. 4. Mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 5. Mendekatkan diri kepada Allah. 6. Tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada hambanya beriman dan bertakwa. 7. Berbukti kebenaran Rasul yang diutus. 8. Sebagai azab atau siksa bagi orang-orang kafir dan pelajaran bagi manusia yang lain. Contoh perilaku mencerminkan keyakinan terhadap mukjizat dan kejadian luar biasa di antara lain 1. Tidak minta pertolongan kepada makhluk halus meskipun kita juga yakin bahwa makhluk halus itu sebagai hal gaib. Meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Yakin sepenuh hati akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 4. Berakhlakul karimah sesuai Al-Qur'anul Karim. 5. Selalu berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.